Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera kepada saudaraku dan saudariku yang kukasihi. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, karena kita sekali lagi dapat berkumpul melalui saluran kebaktian online kita pada minggu ini. Saudara, sebelum kita mulakan pujian dan sembah kita pada pagi ini, saya ingin baca satu ayat yang saya ambil daripada Ibrani 13 ayat 15. Firman Tuhan berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Haleluya saudara. Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke ruang pujian dan sembah kita. Shalom. Sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi ini? Shalom. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan kita. Haleluya. Ya, semua yang mau ikut katakan nana bersama kami. Amin. Haleluya.
bangkit dan menang ya Tuhan Yesus. Ku pandang kemuliaan. Dan kemuliaan-Mu, Imam besar, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, sujud di depan takhtamu. Sujud di depan takhtamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu menebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan.
kita yang bangkitan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Mata jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Segala berkat penolongku yang setia itu memenuhi keperluanku ya Tuhan. Haleluya. Tak pernah Engkau mengecewakan kami ya Tuhan Yesus. Oh haleluya. Mari kita angkatkan lagu penolongku yang setia. Penolong yang sang setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Engkau mengecewakan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang
bangkit dan menang ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Oh haleluya. Haleluya Tuhan, Kau berkati setiap kami pada hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi ini ya Tuhan, karena kami dapat berkumpul, karena kami dapat memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan bersama-sama ya Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapa, terima kasih ya Tuhan atas kasih setia Engkau ya Tuhan Yesus, atas rahmat yang Kau berikan pada setiap pagi, pada setiap hari ya Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapa. Oh haleluya Yesus, Kau segalanya dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau lah Tuhan yang kami tinggikan ya Tuhan Yesus. Oh haleluya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Tuhan Kau berkati kami yang bakal mendengar firman Engkau pada setiap sekejap nanti ya Tuhan Yesus. Biar kami dapat mengerti, biar kami mendalami firman Engkau ya Tuhan Yesus. Begitu juga dengan pengkhotbah yang akan memberitakan firman Engkau, memberitakan Injil Engkau ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau turut menyertai kami Tuhan Yesus. Oh haleluya. Semua ini ya Tuhan Yesus, kami naikkan semuanya ke dalam tangan Engkau ya Tuhan Yesus. Oh haleluya. Mari anak-anak Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih pada saat ini, dan terima kasih karena saudara dan saudari kita dapat bersama di dalam firman Tuhan, dan sebentar lagi kita akan mendengar dari firman Tuhan. Dan sudah berapa minggu kita bersama, dan begitu juga yang minggu yang lepas kita dengar dari saudara Nicholas firman Tuhan, dan harap kita semua diberkati semua dengan berlimpah-limpah di dalam firman Tuhan itu, karena setiap firman Tuhan adalah baik. Ia mendorong, ia membangun kita, dan ia memberkati hidup kita. Apa yang kita buat, apa yang kita lalui, firman Tuhan yang jadi penolong maupun pegangan kita setiap saat dan setiap masa. Dan saudara-saudari di dalam Tuhan, pada malam hari, pada hari Minggu ini kita bersama, dan sebelum kita mulai saudara, mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih pada saat ini karena kami dapat bersama menikmati firman-Mu Bapa. Kami bersyukur karena Engkaulah yang membekal kami dengan kesehatan, membekal kami dengan kekuatan yang baru dan pikiran yang baru, dan kami segar datang ke hadirat-Mu bersama Bapa. Pada pagi hari ini kami berdoa biar firman-Mu akan terus menjadi makanan rohani kami dan membangun iman kami, supaya kami tetap teguh di dalam iman kami Bapa. Kami berdoa biar Engkau mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu atas semua anak-anak-Mu kami, di anak-anak-Mu di tempat ini, maupun di atas hamba-Mu yang sebentar lagi akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Karena hamba-Mu ini percaya tanpa urapan-Mu, tanpa Roh Kudus-Mu yang mengurapi hamba-Mu ini tidak dapat membuat apa-apa. Biar Engkau ya Tuhan yang akan terus dipermuliakan, karena Engkau ya
adalah Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapa kami di surga. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sama berdoa. Amin. Ya saudara di dalam Tuhan, walaupun sudah berapa bulan kita tidak bersama, kita jarang sekali berjumpa dengan saudara dan saudari, dan hanya kita berjumpa di dalam online kita, ya, khotbah maupun di dalam firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini saudara, kita sudah diberkati, sudah berapa minggu, sudah berapa bulan kita sama-sama dalam khotbah online maupun kita bersama-sama, biar kita akan terus menikmati firman Tuhan. Karena kita tidak dapat buat apa-apa saudara sebelum kerajaan kita memberi arahan supaya kita dapat bersama berkumpul lagi di dalam bangunan gereja. Kita akan terus menggunakan online. Ya saudara, walaupun kita cara online saudara, tapi jangan kita mengabaikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini sangat berguna di dalam hidup kita. Firman Tuhan ini adalah seperti yang saya katakan tadi, ia akan membangun iman kita, mendorong kita, akan memperbarui kehidupan kita, dan memberi kekuatan kepada iman kita saudara. Walaupun kita berhadapan dengan suasana sebegini, di pandemik maupun COVID-19 ini, tapi kita akan terus berdoa. Kita percaya hanya Tuhan dapat menjaga kita. Hanya Tuhan akan melindungi kita. Hanya kuat dengan kuasa Tuhan kita dijaga maupun diprotek maupun diawasi. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti firman Tuhan mengatakan, kalau Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Ya, terima kasih atas firman Tuhan itu. Ya saudara, hidup kita ini kadangkala kita lemah, kadangkala kita kuat, kadangkala kita suam kuku, suam iman kita. Tapi sebagai anak-anak Tuhan saudara, kita akan terus berjalan, akan terus mengikut jejak Tuhan Yesus. Seperti firman Tuhan mengatakan, Paulus pun mengatakan, kita seperti orang yang berlumba. Kita akan sedia upaya mencapai garis penamat. Itulah yang kita mau saudara. Dan pagi hari ini saya akan bawa firman Tuhan, dan saya akan baca maupun khotbah kita hari Minggu ini. Kita percaya saudara, Tuhan kita sentiasa menyertai kita. Tuhan kita tidak pernah buat kita sendirian, karena Tuhan kita tahu berapa lemahnya kita ini. Tuhan tahu, karena tanpa iringan Tuhan maupun pimpinan Tuhan saudara, memang kita tidak mampu. Karena lawan kita si iblis maupun setan itu lebih kuat dari kita. Itulah Tuhan Yesus mengatakan dia senantiasa bersama dengan kita. Dan tema kita pagi hari ini saya ambil dari Matius 28 ayat yang ke-20. Memang ayat ini kita tidak asing bagi kita semua. Kita selalu dengar siapapun pengkhotbah, siapapun orang yang mengajar, dia selalu sentuh tentang ayat ini, karena ini adalah satu dorongan bagi kita semua. Dan Matius 28 ayat yang ke-20, dia mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Puji Tuhan, karena Tuhan kita memang tidak tidak pernah membiarkan kita sendiri.
Tuhan kita sentiasa menyertai kita. Waktu kita berjalan, kita tidak sadar, roh Tuhan bersama dengan kita. Waktu kita tidur, roh Tuhan ada menjaga kita. Waktu kita makan, roh Tuhan ada bersama dengan kita. Itulah sebabnya kita senantiasa mengucap syukur atas apa saja yang kita di hadapan kita maupun hidangan yang ada di hadapan kita. Karena Tuhan ada, Dia akan melihat, Dia akan bersama dengan kita. Tuhan kita sungguh baik, saudara. Karena di mana-mana kita pergi, mau kemana-mana kita pergi, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Seperti janji Tuhan mengatakan di sini, ya kita baca di firman Tuhan di Matius ayat bab 28 ayat ke-20 mengatakan, Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Puji Tuhan. Selagi kita masih ada di dunia ini, saudara, selagi kita masih taat kepada Tuhan kita, selagi kita masih menyembah Tuhan kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Tuhan menyertai kita seperti janji Tuhan yang mengatakan Dia sampai akhir zaman, saudara. Puji Tuhan. Dan kita tidak akan goyah. Kita tidak akan takut. Dan kita tidak akan lemah. Karena Tuhan senantiasa berada maupun bersama dengan kita. Haleluya. Dan seterusnya, saudara. Itulah firman Tuhan memang tetap, memang benar dan memang meyakinkan kita semua. Waktu kita berdoa, Tuhan mendengar. Waktu kita memanggil nama Tuhan, Tuhan menjawab. Karena Tuhan kita memang dekat. Waktu kita panggil Dia menjawab, saudara. Waktu kita yang kesesakan maupun yang dalam masa kesusahan, Tuhan kita bersama dengan kita dan mendengar doa-doa anaknya. Seperti di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-20. Firman Tuhan mengatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka. Puji Tuhan. Itulah yang membuat kita semua sungguh-sungguh yakin. Karena firman Tuhan memang sudah jelas mengatakan, waktu kita berkumpul pun Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan mengatakan 2 atau 3 kita berkumpul di dalamnya, maka Tuhan ada bersama-sama dengan kita, di tengah-tengah kita. Tuhan mendengar suara kita. Tuhan mendengar doa kita. Tuhan mendengar suruhan kita, saudara. Itulah, saudara, Tuhan kita memang Tuhan yang baik. Tuhan yang mendengar doa maupun Tuhan yang sentiasa ada bersama dengan kita. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-10, waktu Paulus di Korintus, di sini firman Tuhan mengatakan, Kisah Para Rasul ayat 18 ayat yang ke-10, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Waktu Paulus di Korintus, Paulus yang membawa Injil Tuhan ke Korintus. Dan kemungkinan masa itu Paulus pun seperti kita, manusia biasa, dan manusia dia memang kemungkinan dia ada rasa takut, rasa gentar waktu dia masuk kota Korintus. Dia mau
membawa berita baik maupun Injil Tuhan. Tapi Tuhan telah memberi kekuatan kepada Paulus dan berbicara kepada Paulus dan dia mengatakan, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umat-umatku di kota ini. Puji Tuhan. Itulah yang memberi semangat kepada Paulus. Dan dia sungguh berani memberitakan Injil di kota Korintus. Begitu juga kita, saudara. Waktu kita pergi ke tempat lain, ini gambaran lah. Waktu kita pergi ke, sekiranya kita disuruh pergi ke tempat yang Tuhan menyediakan untuk kita. Dan kita rasa gentar. Dan kita memang sudah lemah semangat. Begitu juga Paulus. Tapi Tuhan berbicara. Kalau Tuhan sudah membuka tempat maupun membuka pintu bagi kita, Tuhan akan menyediakan segala-galanya. Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita, hikmat kepada kita, supaya kita berbicara menurut suara Roh Kudus yang Tuhan curah kepada kita. Dan kita ingat, saudara, seperti yang kita dengar tadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun di waktu kita sakit, di waktu kita lemah, di waktu kita susah, di waktu kita kekurangan, di waktu kita menderita, di waktu kita bermacam-macam kondisi yang kita alami. Tapi Tuhan memang tahu. Tuhan tahu. Karena firman Tuhan pun mengatakan dia ada rencana untuk kita. Jangan kita memuji Tuhan di waktu kita senang. Memuji Tuhan di waktu kita berlimpah-limpah. Seperti diberkati dengan uang, dengan bermacam-macam barang yang berharga. Dan kita mengatakan puji Tuhan. Tapi waktu kita dalam kesesakan, saudara, kita pun belajar memuji Tuhan. Karena Tuhan tahu. Selalu kita mengatakan, mengapa Tuhan mencoba saya? Tuhan tidak mencoba kita, saudara. Kalau dia mencoba maupun menguji kita, firman Tuhan pun mengatakan, dia ada menyediakan maupun dia menyediakan tempat untuk kita keluar. Karena Tuhan kita tahu berapa lemahnya kita ini. Betapa tidak mampunya kita ini. Karena Tuhan tahu kemampuan kita, saudara. Kita tidak dapat berhadapan dengan kuasa-kuasa gelap tanpa kuasa Tuhan. Itulah Tuhan mengatakan di dalam firman Tuhan yang lain pun mengatakan, jangan takut, jangan takut, karena Tuhan bersama dengan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Dan satu ayat ini yang selalu mendorong kita, saudara, waktu kita berdoa, waktu kita buat renungan, firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 91, dia mengatakan, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Puji Tuhan. Tuhan sendiri menyertai kita dalam kesesakan. Walaupun bagaimanapun kesusahan yang kita hadapi, saudara, tapi Tuhan menyertai kita. Jangan kita putus asa, jangan kita lemah semangat, saudara. Memang ada orang yang bersama dengan kita di dalam kesusahan kita, di dalam kesesakan kita. Tuhan sendiri mengatakan, dia menyertai kita dalam kesesakan. Puji Tuhan. Banyak kali, saudara, waktu kita mengalami saat-saat genting, saat-saat kesusahan, saat-saat kita macam kekurangan, waktu kita sakit,
bermacam-macam saudara. Dan kita inilah yang buat kita lemah, yang buat kita rasa putus asa, yang buat kita mengheran. Di manakah Tuhan kita? Ya, Tuhan kita saudara tahu keadaan. Karena Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia ada, hanya Tuhan tunggu kita membuka mulut dan berdoa. Tuhan memang tunggu kita saudara. Kalau kita bertindak, maka Tuhan akan membuat segala sesuatu yang kita tidak pernah lihat maupun tidak pernah alami. Tuhan kita memang luar biasa. Karena Tuhan mengatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengingati aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Puji Tuhan. Ayat ini saudara dan saudari dalam Tuhan. Tuhan sudah mengatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Setiap kita Tuhan yang melayani Tuhan, setiap kita saudara dan saudari yang melayani Tuhan, Tuhan sendiri mengatakan, ia harus mengikuti aku. Kita sebagai orang Kristen saudara, jangan saja kita dipanggil maupun digelar orang Kristen, dinamakan orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi kita harus mengikuti Tuhan kita. Kita harus belajar mengikut jejak langkah Tuhan kita. Itulah sebabnya Yesus turun ke dunia ini. Dia memberi contoh supaya apa yang dia buat, yang dia lakukan selama dia melayani dunia ini, itulah yang kita belajar melakukan. Supaya hidup kita sempurna, saudara. Karena dia mengatakan, siapa yang melayani aku, ya harus mengikuti aku. Kemungkinan saudara dan saudara dalam Tuhan, sebagai orang Kristen, kebanyakan orang Kristen sudah puas. Dia mengatakan sudah menjadi orang Kristen, sudah. Mungkin dia mengatakan sudah selamat. Tapi dia tidak ingat saudara, tanggung jawab sebagai orang Kristen. Itulah sebelum kita pergi ke tema kita tadi. Sebelum itu kita membaca. Mari kita lihat petikan ini dari Matius 28 ayat yang ke-19. Ini amanat agung yang kita harus pegang. Dia mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Inilah amanat agung. Tanggung jawab kita bersama saudara sebagai anak Tuhan. Minggu lepas saya berkongsi tentang berdalih. Karena ini semua kita sebagai orang Kristen memang ada perasaan seperti ini, berdalih maupun alasan yang bermacam-macam. Waktu kita mau pergi mendengar maupun pergi melayani Tuhan kita. Tapi alasan yang kita beri, Tuhan memang tahu saudara. Walaupun dia tersembunyi dari saudara bersaudari maupun dari ketua-ketua gereja maupun dari pastor, dari elders, tapi di mata Tuhan, Tuhan nampak apa yang kelakuan kita sebenarnya. Itulah yang saya kongsi dua minggu yang lepas. Tapi ini kali saudara, waktu ini semakin dekat dan kita sudah lihat banyak perkara yang terjadi di dunia ini. Dan banyak yang sudah genap
yang belum digenapi dan sedang akan digenap. Kita dengar peperangan di sini sana, kita dengar sakit penyakit atau penyakit yang tidak dapat diobati dan bermacam-macam kebeluran, kebencian, peperangan memang ada, dan sekarang di mana-mana tidak ada damai di dunia ini. Dan inilah saudara yang kita harus ingat. Kalau kita sendiri, kita tidak mampu, saudara. Tapi Tuhan kita memang besar dan Tuhan kita baik. Dia sudah memberi kekuatan di dalam hidup kita. Waktu kita berdepan dengan kuasa-kuasa kegelapan, Dia sudah menyediakan senjata bagi kita. Saudara-saudari, tahukah senjata apa yang orang Kristen pegang? Firman Tuhan mengatakan kita tidak berperang, kita tidak melawan darah daging, saudara. Tapi kita melawan roh-roh dan pembesar-pembesar di udara. Roh-roh itu yang blok doa kita, yang bekerja supaya doa kita gagal sampai ke takhta Allah Bapa. Dan ingat saudara-saudari dalam Tuhan, waktu kita tahu maupun sadar orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, memang ada tanggung jawab. Bukan saja kita dipanggil orang Kristen dan sudah terima Tuhan Yesus, dan kita sudah mengatakan, oh saya sudah selamat karena saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tapi kita harus ingat, saudara, apa yang Tuhan Yesus perintah kepada kita semua. Tanggung jawab yang pertama adalah amanat agung itu, Dia mengatakan pergilah. Pergi. Dan kita semua punya tanggung jawab, saudara, untuk pergi memenangi jiwa-jiwa untuk Tuhan. Dan kita menjadi orang Kristen dan sudah itu kita tidur. Hari Minggu kita bangun lagi dan kita tidak sadar tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya. Kedua, kita selalu takut waktu kita mau memberitakan maupun mau membawa orang terima Tuhan Yesus maupun bersaksi kepada orang. Kita takut. Takut ditolak kah, takut dikecam kah, nanti kita dalam bahaya kah. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, sudah jelas Tuhan Yesus mengatakan, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan Tuhan mengatakan, Dia menyertai kita. Itulah yang memberi kekuatan kepada kita. Dan kita jangan takut bersaksi, saudara. Di mana-mana saja kita berada, kalau Roh Kudus memang sudah bekerja, membuat kita bersaksi kepada Tuhan, membuat kita bersaksi untuk Tuhan, kita harus mengenalkan maupun bersaksi kepada orang yang belum kenal Tuhan. Walaupun banyak orang Kristen mengatakan dia sudah tahu, dia sudah baca firman Tuhan habis, tapi itu memang cara iblis menipu, saudara. Dan kita sudah dengar banyak kali orang yang bersaksi maupun berkongsi firman Tuhan tanpa pengetahuan yang betul, tanpa pengetahuan yang jelas, salah. Kita harus kaji firman Tuhan, membaca supaya kita tahu apa yang kita cakap, apa yang kita mau sampai kepada orang yang belum kenal Tuhan. Dan akhir sekali, saudara, kita bersyukur lebih-lebih lagi di waktu begini kita sama-sama dalam keadaan ketakutan. Ada juga yang betul-betul takut, tidak mau keluar rumah, jalan tersekat seperti itu.
Tapi saudara, memang kalau kita mengatakan kita tidak takut pun kita akan harus berjaga-jaga. Kalau kita mengatakan kita takut pun kita harus ingat. Karena firman Tuhan mengatakan Tuhan bukan memberi roh ketakutan kepada kita. Tuhan memberi kita roh yang berani, roh yang sentiasa kuat untuk berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Dan saudara-saudara dalam Tuhan, walaupun kongsian ini tidak panjang, tapi kita ingat saudara, jangan kita terlalu takut, jangan kita terlalu mengatakan putus asa, jangan kita terlalu sedih, karena di waktu ini kita berhadapan dengan bermacam-macam kuasa kegelapan. Lebih-lebih lagi dunia sedang berduka oleh karena COVID-19 ini maupun pandemik ini. Dan kita sebagai orang Kristen, pemikiran kita sudah pembarui oleh firman Tuhan, dan kita sudah menjadi orang yang kuat, orang yang firman Tuhan mengatakan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Siapa dapat melawan kita? Seperti firman Tuhan mengatakan, karena Tuhan ada di pihak kita. Dan kita bukan manusia yang biasa, saudara. Tuhan mengatakan kita adalah warga syurga. Kita adalah imam, orang pilihan Allah. Terima kasih saudara-saudari dalam Tuhan. Saya minta maaf karena bahasa yang sedikit tersekat maupun bahasa yang sedikit kurang jelas, saudara. Karena saudara-saudari memang tahu waktu suara kita ini kadang-kadang ya tidak jelas, saudara. Tapi saya minta maaf biar saudara-saudari dalam Tuhan sentiasa disegar maupun di-fresh oleh firman Tuhan. Saudara-saudari memang diberkati oleh firman Tuhan. Jangan gentar, saudara, karena Tuhan kita menyertai kita sampai akhir zaman. Terima kasih. Kita bersama lagi, saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu saat ini Bapa, karena firman-Mu mengatakan kamu tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu saudara, firman-Mu mengatakan Engkau menyertai kami sampai akhir zaman. Dan pagi hari ini saudara kami berdoa supaya berkat-Mu akan mengikuti anak-anak-Mu, dan sebelum kami keluar maupun sebelum kami menghabiskan masa ini bersama saudara, kami berdoa supaya firman-Mu ini akan terus jadi pendorong bagi kami, menjadi pegangan kami maupun menjadi makanan rohani kami. Berkatilah anak-anak-Mu Bapa di syurga, karena kami percaya hanya Engkaulah jawaban hidup kami Bapa. Dan kami berdoa pada pagi hari ini, biar setiap telinga yang mendengar, setiap hati yang menerima diberkati oleh kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di syurga. Terpuji nama Engkau, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa pada saat ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin.